Kerusakan yang disebabkan oleh pertempuran antara Luming dan Tianlang serupa dengan yang disebabkan oleh perang antara kedua dewa. Boom! Terdengar raungan dahsyat lainnya. Tubuh pemuda Tianlang itu mundur tajam. Ada bekas putih di tubuhnya. Setelah serangkaian tabrakan, Luming akhirnya menemukan kesempatan untuk menusuk Tianlang di tubuhnya. Betapa tebalnya cangkang itu. Mata Luming bergerak. Tadi, ia menusuk Tuan Tianlang dengan satu tembakan, tetapi tidak menghancurkan cangkang luar Tuan Tianlang. Hahaha, kau tidak bisa menghancurkan pertahananku. Hanya aku yang bisa membunuhmu. Kau mengerti? Tuan Tianlang tertawa. Kaki belakangnya menendang kekosongan lagi. Kekosongan itu meledak. Tubuhnya mengeluarkan suara mendesing dan membunuh Luming. Saat ia menerjang ke depan, kaki belakang Tuan Tianlang menendang lagi, yang membuatnya semakin cepat, hampir mencapai batasnya. Ia tiba-tiba muncul di sisi kanan Luming, dan menghunjamkan beberapa tebasan pedang secara terus-menerus ke arah Luming. Tombak Luming menebas, menangkis serangan Tuan Tianlang. Namun, kaki belakang Tianlang kembali menendang dan muncul di sisi lain untuk menyerang Luming. Kaki belakang Cilde Tianlang kosong, yang membuat kecepatannya luar biasa. Ia terus-menerus berputar di sekitar Luming dan melancarkan serangan. Rasanya seperti menebas Luming ke segala arah. Hati Luming tergerak, rantai es di sekelilingnya pun putus. Pisau-pisau itu menebas rantai es dan mengeluarkan suara berdentang, tetapi terhalang oleh rantai es. Sepertinya kau juga tidak bisa menghancurkan pertahananku. Luming berkata dengan lemah. Sungguh, kau pikir kau bisa menghentikanku dan menghancurkannya untukku. Cilde Tianlang meraung, dan kaki depannya terus-menerus menebas Luming, menebas rantai es. Rantai es itu bergetar, dan ada celah di atasnya. Namun, bagaimanapun juga, rantai itu masih mampu memblokir serangan Cilde Tianlang. Kekuatan Cilde Tianlang sangat menakjubkan. Kekuatan tempurnya secara keseluruhan jelas tidak lebih rendah dari Jin Yuan. Namun, dalam hal serangan tunggal tertinggi, itu masih sedikit lebih buruk daripada pedang Jin Yuan untuk menghancurkan kehampaan. Namun, kecepatan dan pertahanan Tianlang lebih kuat daripada Jin Yuan, dan kekuatan tempurnya secara keseluruhan bahkan lebih kuat daripada Jin Yuan. Giliranku menebas bulan, menebas bulan. Luming minum dan bergegas keluar tanpa uang. Ia terus menggunakan jurus menebas bulan. Tombak-tombak berbentuk bulan sabit menebas Master Tianlang. Boom! Akhirnya, keduanya bertabrakan lagi. Namun, setelah 3 serangan pemusnahan Luming menembus serangan ke-8, kekuatannya meningkat dibandingkan saat berperang melawan dinasti Jin dan Yuan. Dalam tabrakan langsung, Luming masih lebih baik daripada Tianlang. Langit bergemuruh, dan tubuh Master Tianlang terguncang. Bagai peluru, ia jatuh ke tanah dan menghantam tanah dengan keras. Boom! Tanah bergemuruh dan meledak terus-menerus. Sebuah lubang besar dengan radius puluhan ribu mil dan retakan yang menutupi ratusan ribu mil muncul. Ini masih di kota kuno Xingyue. Segala sesuatu di kota kuno Xingyue bahkan lebih keras daripada di luar. Jika diubah di planet luar, daya rusaknya akan jauh lebih dahsyat. Raungan, melihat Master Tianlang menghantam tanah, kedua binatang buas itu meraung, melangkah ke kehampaan, dan membunuh Luming. Kedua binatang buas ini sangat kuat. Meskipun tidak sekuat Tianlang, mereka sebanding dengan Qin Wukong dan tokoh lainnya. Dua binatang, cari mati. Tatapan Luming dingin, lalu dua tombak terhunus, dua tombak berbentuk bulan sabit terhunus. Kedua jurus ini hampir merupakan serangan terkuat Luming. Bagaimana mungkin kedua binatang buas itu bisa melawan? Terbelah dua di tempat. Kemudian, bangkai binatang buas itu jatuh, menarik kereta perang, dan lebih dari 10 pemuda di belakang kereta perang itu pun jatuh ke tanah. Bertahan, seorang pemuda meraung dan berhasil menyeimbangkan tubuhnya dengan sisa kekuatannya. Nak, kau ingin mati, aku ingin kau mati. Tanah runtuh, dan sesosok tubuh bergegas keluar. Itu adalah Tuan Tianlang. Tuan Tianlang berubah menjadi belalang sembah. Ia tidak bisa melihat ekspresi di wajahnya, tetapi matanya sangat dingin. Dalam proses terbangnya ke langit, kedua kaki depannya menyatu, dan kemudian tubuhnya, seperti bor naga beracun, menghampiri bor Luming. Melalui tempat itu, kekosongan bergetar hebat, mengeluarkan guntur dan api, dapat dilihat kekuatannya, betapa menakjubkan. Apakah kau mulai bekerja keras? Bisik Luming. Jelas, ini adalah trik Tianlang yang paling kuat dan nekat. Kalau begitu ayo, Luming menarik napas dalam-dalam. Dengan kekuatan di tubuhnya, ia bergegas ke lengannya dengan panik, lalu menerjang tombak itu. Bintang meledak, Luming meraung pelan, dan tombak panjang itu melesat ke bawah. Sebuah tombak raksasa meledak dan menusuk Tuan Muda Tianlang. Boom! Saat tombak itu bertabrakan dengan Tianlang, tombak itu meledak. Kekuatan penghancur yang mengerikan menyerbu ke arah Tuan Muda Tianlang. Zizizi, cakar naga beracun Tuan Muda Tianlang bertabrakan dengan kekuatan penghancur ini, terus-menerus memotong dan mengeluarkan suara keras. Namun sesaat kemudian, kecepatan putaran Tuan Muda Tianlang melambat dengan cepat. Sialan, putra Tianlang meraung dengan raungan yang luar biasa, lalu tubuhnya tersapu oleh kekuatan penghancur, dan sekali lagi, ia jatuh ke tanah seperti meteor. Boom! Kali kedua Tianlang menghantam tanah, kali ini gerakannya lebih besar dari sebelumnya.
Tanah terus runtuh, dan puing-puing serta debu yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ratusan ribu mil jauhnya bersama gelombang kejut. Saudara Luming, sungguh kekuatan tempur yang mengerikan. Di kejauhan, Wu Ming, Wu Yue, dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan menelan ludah mereka, lalu membuka mulut mereka dengan demensia. Kekuatan seperti itu di luar imajinasi mereka. Jika bukan karena pengalaman pribadi mereka, sungguh sulit membayangkan bahwa Luming membutuhkan bantuan mereka ketika mereka pertama kali memasuki kota kuno Xingyue beberapa tahun yang lalu. Sekarang, bahkan jika Wu Zixiong yang terkuat pun menghadapi Luming, ia hanya akan terbunuh dalam hitungan detik. Tidak heran Si Feng terus memuji saudara Luming, mengatakan bahwa ia adalah seorang jenius yang langka di dunia. Suatu hari, ia akan terkenal di istana kekaisaran Taixu. Sekarang, sepertinya ia tidak bisa melakukannya sama sekali. Wu Yue menghela napas. Lagi pula, aku meremehkan saudara Luming. Menurutku, level saudara Luming bukan hanya Taixu Sengchao. Wu Zixiong berkata. Beberapa orang menghela napas, tetapi serangan Luming tidak berhenti. Setelah ia menembak jatuh Tuan Muda Tianlang ke tanah, Luming menukik ke bawah, bagaikan kilatan petir, ke tanah tempat ia jatuh. Ia ingin mengerahkan seluruh tenaganya dan membunuh Tuan Muda Tianlang. Tombak Luming langsung mengenai alis Tuan Muda Tianlang. Tuan Muda Tianlang terbaring di tumpukan batu dan memuntahkan darah. Melihat Luming membunuhnya, ia mengangkat kedua kaki depannya untuk menangkis alisnya. Kapan? Tombak Luming yang menusuk kaki depan Tuan Muda Tianlang, seperti menusuk beberapa artefak, menghasilkan suara benturan emas dan besi. Luming menusuk kaki depan Tianlang. Boom! Kekuatan mengerikan itu meletus, dan dengan liar menyerbu ke arah Tuan Tianlang, dan tanah berguncang berulang kali, terutama tanah di bawahnya. Akhirnya, terdengar suara keras. Batu di bawah tubuh Tianlang pecah dan runtuh. Ada banyak lubang gelap, ratusan kilometer panjang dan lebarnya. Tubuh Tuan Tianlang langsung jatuh. Ada ruang bawah tanah di sini. Mata Luming bergerak, tetapi dia tidak ragu sejenak. Dia menukik dan bergegas turun. Di bawah tanah, ada ruang bawah tanah yang sangat besar, dan ada patung-patung. Patung, Luming yang paling tinggi ditemukan. Di bawah tanah, seperti istana bawah tanah. Tanahnya dilapisi semacam batu hitam. Tuan Tianlang menghantam tanah dan mengeluarkan raungan tumpul. Tuan Tianlang terus-menerus memuntahkan beberapa suap darah, dan napasnya sedikit lemah, tetapi tidak ada apapun di tanah, apalagi retakan. Tanah seperti ini sangat sulit dibayangkan. Alih-alih melancarkan serangan, Luming melihat sekeliling. Di sekelilingnya, kecuali patung-patung besar, tidak ada apa-apa, tempat yang sunyi, dan tidak ada yang aneh. Tianlang memanfaatkan kesempatan itu untuk bangkit dan membuat posisi bertahan. Ia menatap Luming dengan waspada. Saat ini, matanya dipenuhi kepanikan. Kekuatan Luming berada di luar imajinasinya. Aku tidak menyangka ada tempat seperti itu di bawah tanah, yang bisa digunakan sebagai tempat pemakamanmu. Mulut Luming ringan, tetapi penuh dengan niat membunuh yang dingin. Nak, kuakui kekuatanmu sangat kuat, tetapi jika kau ingin membunuhku, bermimpilah. Dia juga sangat lelah setelah perang. Apakah kekuatan sihirmu hampir habis? Kata Tianlang, kekuatan Luming hanya sedikit lebih kuat darinya. Jika kau ingin membunuhnya, bermimpilah. Benarkah? Luming sedikit mengangkat sudut mulutnya, menginjaknya, dan tiba-tiba melesat keluar, lalu melesat keluar. Tembakan ini adalah bintang ledakan. Setelah satu tembakan, ia menusuk Lu Mangxi. Satu jurus lagi, pupil mata Tuan Muda Tianlang mengecil tajam dan tubuhnya mundur tajam. Ia ingin menghindari jurus ini. Boom! Namun, begitu Tianlang mundur, tombak itu meledak dan berubah menjadi energi penghancur, yang melesat ke arahnya. Tuan Muda Tianlang menjerit, tubuhnya terdorong keluar dan menghantam sebuah patung dengan keras. Boom! Terdengar raungan keras, dan patung itu diam tak bergerak. Namun, Tuan Muda Tianlang memuntahkan beberapa suapan darah, dan krustasea di tubuhnya terbenam dan hampir retak. Brengsek! Sebelum Luming sempat mengulurkan tangannya, Tuan Tianlang menendang kaki belakangnya dan mundur ke sebuah patung besar. Kemudian, kaki belakangnya ditendang lagi, melesat dari patung ini ke patung lainnya. Kecepatan patung itu bagaikan kilat. Akibatnya, Luming tidak dapat secara akurat menangkap posisi Tuan Muda Tianlang, dan kekuatan serangannya sangat sulit untuk dilepaskan. Hahaha, nak, bagaimana kau bisa membunuhku? Saat aku keluar kali ini, aku ingin kau mati tanpa tempat pemakaman, sampah dari Istana Surgawi 9 Jue. Tuan Muda Tianlang tertawa dengan suara yang ganas. Ia adalah putra Tianlang. Ia memiliki posisi tinggi di kediaman Raja Surgawi 9 Dao. Kapan ia pernah mengalami penghinaan seperti itu, ia harus membalas dendam. Dalam situasi seperti ini, kau masih ingin keluar. Sungguh naif. Kau pikir cara seperti ini bisa menghindari seranganku, dan ada jaring di mana-mana. Luming mencibir, lalu 9 rantai es beterbangan. 9 rantai es, yang memanjang dengan cepat, bergerak di antara patung-patung, saling terkait. Rantai es adalah sejenis seni rahasia, selama ada dukungan kekuatan suci Luming, dapat terus memanjang. Fiu, fiu, 9 rantai es bergerak di antara patung-patung, dan bahkan langit pun tertutup. Begitu wajah Tuan Tianlang berubah, jangkauan geraknya berkurang drastis. Bunuh!
Lu Ming membunuhnya dengan tombak panjang di tangannya. Pangeran Tianlang mundur dengan cepat dan menebas rantai es beberapa kali berturut-turut. Namun, rantai es itu bergetar sesaat, tetapi tidak terputus. Rantai es itu menggeliat sejenak, sebaliknya, ia ingin menjeratnya. Begitu wajah Tianlang berubah, ia segera mundur. Namun yang menyambutnya adalah barisan tombak. Tuan Tianlang hanya bisa menghindar dengan tergesa-gesa. Bintang meledak. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu, dan bintang itu meledak. Ledakan. Kali ini, Tuan Muda Tianlang dihujani dan menjerit. Tubuhnya terpental dan menghantam sebuah patung. Kali ini, lukanya lebih parah. Ada beberapa retakan di cangkangnya. Darah terus mengalir. Pertahanannya hancur. Di mata Tuan Muda Tianlang, ada ketakutan yang kuat. Tidak, aku tidak boleh mati di sini. Keahlian uniknya tidak boleh digunakan terlalu sering. Tuan Tianlang meraung dalam hatinya. Namun, sesaat kemudian, ia merasa lebih putus asa. Karena Lu Ming memiliki tusukan lain. Kali ini, jurus yang sama. Ah! Tuan Muda Tianlang menjerit lagi, tubuhnya terpental oleh kekuatan penghancur, dan darah berceceran di mana-mana. Kali ini, dia bahkan lebih parah. Karapas di dadanya hancur total, dan sepotong besar daging dan darah menghilang. Dia bahkan melihat organ-organ dalamnya. Tuan Muda Tianlang tergeletak di tanah dan memuntahkan darah. Dia tidak bisa melawan. Bawa kau ke jalan, Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Aku anggota klan Tianlang di kediaman Jiu Dao Tianwang. Jika kau membunuhku, apa kau ingin memicu perang antara kediaman Jiu Jue Tianwang dan kediaman Jiu Dao Tianwang? Kumbang langit itu meraung. Perang antara dua kediaman Tianwang. Apa urusanku? Lu Ming mencibir. Melangkah maju. Tidak, kau tidak akan membiarkanku pergi. Tuan Tianlang meraung. Hehe, bahkan jika aku membunuhmu, siapa yang tahu? Lu Ming terus mencibir. Tianlang tampak pucat dan berteriak, tidak, jangan. Starbus. Lu Ming terlalu malas untuk memperhatikan Tuan Muda Tianlang, dan gerakan lain meledakkan bintang itu. Puff. Kali ini, tombak itu langsung menusuk tubuh Tuan Muda Tianlang dan kemudian meledak. Jeritan Tuan Muda Tianlang tiba-tiba berhenti, karena tubuhnya telah meledak, daging dan darahnya berserakan di mana-mana, dan jiwanya hancur. Tuan Muda Tianlang, seorang Tianjiao tak tertandingi yang membangkitkan faktor kekuatan ilahi aslinya, tumbang. Wow, setelah membunuh Tuan Muda Tianlang, Lu Ming menghela napas. Sungguh sulit untuk membunuh Tuan Muda Lang hari ini. Kecepatannya tinggi dan pertahanannya luar biasa. Tuan Muda Tianlang, dia hampir tidak memiliki kelemahan. Kekuatan serangannya sangat kuat, kecepatannya cepat, kemampuan bertahannya luar biasa. Orang seperti ini, kemampuan untuk melindungi kehidupan sangat kuat. Jika berada di tanah terbuka di luar, bahkan dengan kekuatan Lu Ming saat ini, dia tidak dapat membunuh Tuan Tianlang. Namun, Tuan Muda Tianlang sedikit tidak beruntung. Hanya ada ruang bawah tanah di bawah tanah, dipenuhi dengan patung-patung dengan kekerasan yang tak tertandingi. Lu Ming memblokir daerah sekitarnya dengan rantai es, yang mengganggu kemampuan bergerak Tuan Tianlang, sehingga Lu Ming memanfaatkan kesempatan untuk membunuhnya. Terlebih lagi, Lu Ming membunuh Tuan Tianlang dengan menggunakan metode ledakan bintang terus-menerus. Saya khawatir akan sangat sulit untuk menggunakan gerakan lain untuk menghancurkan pertahanan Tuan Tianlang. Kemudian, Lu Ming melihat sekeliling. Di sini, ada ruang bawah tanah, dan itu masih sangat dalam di tanah. Sebelumnya, Tianlang menghantam tanah terus-menerus, dan dibombardir oleh Lu Ming. Setidaknya, ia telah menembus tanah sejauh ribuan mil sebelum memasuki ruang bawah tanah. Dengan kata lain, ruang bawah tanah ini belum pernah ditemukan. Ruang bawah tanah yang belum ditemukan juga bisa dikatakan sebagai peninggalan bawah tanah. Akankah ada harta karun? Memikirkan hal ini, mata Lu Ming sedikit berbinar. Karena sudah di sini, sebaiknya ia menjelajahinya. Namun, tiba-tiba, di tanah, sederet garis muncul. Ini, mata Lu Ming menyipit, karena ia menemukan bahwa darah yang tumpah dari pembunuhan Tianlang telah terserap oleh tanah. Kemudian, muncul garis-garis merah darah di tanah, yang menutupi seluruh ruang bawah tanah. Bahkan pada patung-patung itu, muncul garis-garis merah darah. Ini adalah formasi besar. Lu Ming langsung menyadari bahwa ini adalah formasi besar, yang tampaknya terinspirasi oleh darah Tuan Muda Tianlang. Tidak bagus. Wajah Lu Ming berubah. Tidak cocok untuk berlama-lama di sini. Ia hendak bangkit dari langit dan bergegas keluar dari celah. Namun, pada saat ini, tanah bergemuruh hebat. Salah satu tanah tiba-tiba terangkat dan menutup celah tersebut. Boom, boom. Kemudian, seluruh ruang bawah tanah berubah. Beberapa bagian terangkat dan beberapa tempat cekung. Lingkungan di sekitarnya telah berubah drastis. Boom, getarannya pun semakin kuat, seolah-olah seluruh bumi berguncang hebat. Kini, di luar sana, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Baru saja, di area pertarungan Lu Ming dan Tianlang, tiba-tiba muncul rune yang sangat tebal. Rune yang tak terhitung jumlahnya saling bertautan erat, memancarkan cahaya cemerlang, meliputi area seluas puluhan ribu mil. Terlebih lagi, jangkauan rune terus meluas dengan cepat. Sebentar lagi, akan mencapai area seluas 100.000 mil. Ada apa? Wu Ming, Wu Yue,
dan yang lainnya mengubah raut wajah mereka dan mundur karena takut diselimuti rune. Susunan besar, bagaimana mungkin ada susunan besar di sini tiba-tiba, seluas 100.000 mil? Tidak, saudara Luming masih di dalamnya. Wu Ming dan Wu Yue, wajah mereka berubah. Ayo kita selamatkan saudara Luming. Wu Zixiong menggertakkan giginya. Bagus. Yang lain mengangguk dan bergegas ke area yang diselimuti oleh susunan. Namun, ketika mereka baru saja mencapai area yang diselimuti oleh susunan, mereka dihempaskan oleh energi tak terlihat. Mereka tidak bisa mendekati area yang diselimuti oleh susunan. Masalah, Wu Ming tetap berada di luar pertempuran dan tampak buruk rupa. Lu Ming berada di dalam barisan besar. Entah bagaimana, boom, tanah bergetar semakin hebat, terus berguncang. Rune tak berujung saling bertautan, membentuk barisan misterius, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, dan cahayanya semakin terang. Tak lama kemudian, kecemerlangan tak berujung itu terjalin, membentuk pilar cahaya yang besar dan tak tertandingi, menjulang lurus menembus langit. Separuh langit diwarnai merah darah. Saat ini, meskipun kami menyadari adanya jarak yang jauh antara sini dan sana. Beberapa orang terbang, beberapa beristirahat, beberapa mengobrol, tetapi saat ini, mata mereka tertarik ke sisi ini. Apa itu di sana? Langit penuh dengan sinar matahari, sungguh menakjubkan, apakah ada harta karun yang aneh? Pergi dan lihatlah, mata banyak orang berbinar, lalu bergegas menuju daratan yang dipenuhi cahaya. Tak lama kemudian, banyak orang berkumpul di area tempat Lu Ming dan Tianlang bertarung. Mereka semua adalah Tianjiao yang berkumpul dari segala arah. Namun, para Tianjiao ini terhalang dan berdiri di luar barisan untuk mengawasi dari kejauhan. Namun, para Tianjiao ini jelas terbagi menjadi dua kubu. Salah satunya adalah Istana Surgawi Jiujue, dan yang lainnya adalah Istana Surgawi Jiudao. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di sini. Jika harta karun asing lahir, itu pasti harta karun asing. Kalau tidak, tidak akan ada gerakan seperti itu. Banyak orang yang matanya panas. Harta karun aneh telah lahir, orang-orang dari Istana Surgawi 9 Jue, keluar dari sini. Tiba-tiba terdengar minuman keras. Haha, konyol sekali. Istana Surgawi 9 Daomu yang seharusnya berguling. Seketika, terdengar cibiran dari Tianjiao dari 9 Jue Tian Wangfu. Di bawah komando Taiksu Seng Chao, Istana Surgawi 27 hari itu bersaing satu sama lain. Demi memperebutkan sumber daya, banyak Istana Surgawi berselisih, bahkan saling membenci. Tak ada keharmonisan antara Istana Surgawi 9 Dao dan Istana Surgawi lainnya. Perselisihan tak terelakkan. Mati saja kau, Tianjiao, seorang Raja Surgawi 9 pedang, berteriak dingin. Pedangnya terhunus dari sarungnya, dan cahaya pedang yang mengerikan pun padam. Puff, Tianjiao, seorang Raja Surgawi 9 Jue, tak menghiraukannya. Ia langsung terbunuh dan jatuh di sini. Mencari kematian, bunuh bajingan-bajingan ini untukku. Tiba-tiba, Tianjiao dari Istana Surgawi Jiujue menjadi marah dan menyerang satu demi satu, membunuh orang-orang dari Istana Surgawi Jiudao. Bunuh, Tianjiao dari Istana Jiudao Tianwang tak mau kalah dan melancarkan serangan balik. Tianjiao, yang berada di Istana 9 Pedang, kebanyakan berlatih teknik pedang. Ia memotong pedangnya hingga tak terlihat. Di tempat kejadian, terjadi perkelahian. Tentu saja, tidak semua Tianjiao terlibat. Beberapa orang tidak memulai, dan mereka mundur satu demi satu untuk membuka jarak. Wu Ming, Wu Dekaka. Banyak pertempuran Tianjiao yang sangat sengit, dalam sekejap, seseorang gugur, darah berceceran di langit. Pertempuran menjadi semakin sengit, dan kedua belah pihak menderita kerugian. Sua, tiba-tiba, di tengah kerumunan, seberkas cahaya pedang yang menyilaukan bersinar. Cahaya Dao ini begitu cemerlang sehingga dapat menembus 9 hari. Dalam cahaya pedang, ia dipenuhi dengan aura zaman kuno. Selama 9,5 hari, ia dibunuh oleh Tianjue selama 2,5 hari. Faktor kekuatan dewa asli adalah faktor kekuatan dewa asli. Tianjiao, yang telah membangkitkan faktor kekuatan dewa asli, telah bergerak. Terdengar gemuruh dari Istana Jiujueten, kaget. Menghadapi karakter seperti itu, Tianjiao sama sekali bukan tandingannya. Di Istana 9 Pedang, seorang pemuda kekar bertanduk di punggungnya memegang pedang hitam, yang ganasnya bagaikan orang gila. Setiap kali ia menebas, Tianjiao, seorang Istana Surgawi 9 Jue, terbunuh, dan tak seorang pun menjadi musuhnya. Mundur, mundur, di sisi Istana Surgawi 9 Jue, banyak orang terkejut dan mundur. Bunuh, bunuh, semua orang Istana Surgawi 9 Jue, matilah untukku. Pemuda bertanduk di punggungnya tertawa terbahak-bahak. Pisaunya sangat tajam. Ia menebas beberapa orang berturut-turut. Boom! Disinilah tombak batu menembus kehampaan, mengeluarkan raungan mengerikan, dan membunuh pemuda bertanduk di punggungnya. Pemuda bertanduk di punggungnya mengubah raut wajahnya dan berteriak keras. Pedangnya bergetar dan ia terpaksa menebas. Kapan? Pedang itu menebas tombak batu, dan mengeluarkan raungan yang dahsyat. Di tepi jurang, banyak orang mundur dan tak berani mendekat. Saat kekuatan mengerikan menyebar, pemuda bertanduk di punggungnya gemetar dan mundur beberapa langkah.
Tombak batu itu pun terlempar, seorang pemuda menerobos udara dan menggenggam tombak batu di tangannya. Suyan, ini Suyan. Kita selamat sekarang. Melihat pemuda itu, Tian Jiao dari 9 Jue Tian Wang Fu sangat gembira. Pria ini, yang sebelumnya berlatih di tebing Wanshen, dan ketika periode selanjutnya tiba, Luming menempati posisi lawan, juga seorang pemuda yang telah membangkitkan keberadaan faktor kekuatan ilahi yang asli. Suyan, ini kau. Mata pemuda bertanduk di punggungnya seterang listrik, dan mulutnya dingin. Lu Ji, aku akan menjadi lawanmu. Suyan membuka mulutnya dan mengayunkan tombak batu di tangannya, dan langit bergemuruh. Jiu Jue Tian Wang Fu dan Jiu Dao Tian Wang Fu sering bersaing satu sama lain, dan tidak sedikit gesekan dan perang. Oleh karena itu, beberapa Tian Jiao tingkat atas saling mengenal, bahkan pernah bertemu. Bagus sekali, sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu denganmu, Suyan. Aku ingin melihat perkembanganmu. Lu Ji mencibir dan menginjaknya. Tubuhnya bagaikan cahaya pisau, dan ia membunuh Suyan. Suyan terguncang oleh tombak batu, cahaya ilahi memecah langit, dan Lu Ji bertarung bersama. Boom, boom, keduanya bertarung sengit. Keduanya adalah eksistensi dari alam dewa setengah langkah, dan telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli, dan teknik rahasia yang mereka kendalikan juga luar biasa. Untuk sementara waktu, sulit untuk membedakan kemenangan dari kekalahan. Tak seorang pun berani berpijak di medan perang puluhan ribu mil yang membentang antara dua bangsa ini. Kekuatan yang meluap-luap itu terlalu mengerikan dan menakutkan. Kekuatan semacam itu telah melampaui beberapa dewa lemah, seperti iblis malam gelap. Saya khawatir tak satu pun dari mereka memiliki kekuatan tempur seperti itu. Jika terlalu dekat untuk dihantam oleh kekuatan yang tersebar, hanya ada satu cara untuk mati. Namun, ada pengecualian. Seorang pemuda berjubah emas berjalan di kehampaan, dan melangkah lebih dekat ke medan pertempuran antara Su Yan dan Lu Ji, dan berhenti dalam jarak ratusan mil dari pertempuran di antara mereka. Tubuhnya dipenuhi dengan kecemerlangan emas yang cemerlang, semacam atmosfer kuno dari masa lalu, menahan energi luar. Itu Jin Yuan. Jin Yuan juga ada di sini. Banyak orang bersorak gembira. 9 Jue Tian Wang Fu di sini, ada Tian Jiao teratas. Jin Yuan terluka oleh Luming di awal. Setelah periode waktu ini, lukanya telah sembuh dan ketajamannya menjadi jelas. Jin Yuan, aku tidak tahu sudah sejauh mana kemampuan tangan penghancur kehampaanmu. Mau ikut kompetisi? Sebuah suara samar terdengar, dan di arah lain, seorang pemuda berjubah abu-abu, dengan pedang di punggungnya, melangkah ke udara, dan napas mengerikan menyelimuti Jin Yuan. Mata Jin Yuan sedikit membeku, ini juga merupakan kebangkitan faktor kekuatan ilahi asli Tian Jiao. Dia memberikannya kepadaku, tangan penghancur kehampaan, yang konon mampu menghancurkan kehampaan, dan aku sudah lama ingin mengalaminya. Namun kemudian suara lain terdengar, dan kemudian seorang pemuda lain muncul. Pemuda ini, tak diragukan lagi, juga seorang pria kuat di Istana 9 Pedang. Dia bertubuh besar, mengenakan baju zirah emas dan memegang tombak panjang. Kebanyakan orang menggunakan pedang, tetapi tidak semua orang menggunakan pedang. Dia bersenjata tombak, bertarung di malam hari, seperti dewa perang. Bawang tombak, Chu Baxing. Mata Jin Yuan sedikit menyipit. Ini aku. Ayo, biarkan senjata penguasaku merasakan tangan penghancur kehampaanmu. Pemuda berbaju zirah emas, bernama Chu Baxing, sangat mendominasi dan agresif. Ia melangkah maju dan membunuh Jin Yuan. Tombak itu bergetar, dan sebuah tombak emas raksasa melesat ke arah Jin Yuan. Dia yang membawa senjata itu lagi. Hancurkan untukku dan hancurkan tangan kosongnya. Jin Yuanli berteriak, telapak tangannya berubah menjadi emas murni dan membelahnya. Di langit, dua cahaya keemasan bertabrakan, dan sebuah raungan yang menggelegar meletus. Benturan dahsyat itu berubah menjadi lingkaran riak keemasan dan menyebar ke segala arah. Keduanya menggigil, lalu melanjutkan pertarungan. Boom, boom, orang-orang hanya melihat dua cahaya keemasan saling bertabrakan di kehampaan, dengan kecepatan yang luar biasa. Kehampaan itu terus meledak, dan setiap kekuatan dahsyat membombardir tanah, menciptakan serangkaian lubang mengerikan. Namun, selama ada momentum kuat menuju tanah yang dipenuhi rune, momentum itu akan dihalangi oleh kekuatan tak terlihat. Kediaman 9 Jue Tian Wang, apakah ada dua orang baik yang datang ke sini? Bisakah seseorang menjadi lawanku? Pemuda berjubah abu-abu dan pedang di belakang istana Jiu Jueteng itu membuka mulutnya dengan dingin, dan tatapannya menyapu istana Jiu Jueteng. Jelas bahwa banyak dari mereka berada di level yang sama dengan musuh alami mereka. Jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu. Sebuah suara dingin terdengar, dan kemudian, napas yang dahsyat memenuhi langit dan bumi, lalu seorang pemuda kekar muncul. Pemuda itu, dengan sosok besar bermantel bulu, memiliki tatapan ganas di matanya, seperti binatang buas. Itu dia, mata banyak orang berbinar di sisi istana surgawi 9 Jue ini. Pemuda ini juga seorang Tian Jiao yang tak tertandingi. Ketika ia memasuki kota kuno Xingyue, ia melewati gerbang surga. Ia juga merupakan eksistensi yang terbangun dari faktor kekuatan ilahi yang asli. Menarik, sepertinya ada banyak Tian Jiao di sini dari kediaman Jiu Jue Tianwang.
Pemuda berjubah abu-abu itu mencibir, dan pedang di belakangnya berdengung dan bergetar, seolah-olah akan segera dihunus. Sebelum pedang itu terhunus, cahaya mengerikan menerobos langit dan menembus langit. Hari ini, sungguh meriah. Ya, sangat meriah. Kemudian, terdengar dua suara dan dua cahaya pelangi, yang masing-masing muncul dari arah yang berbeda dan terbang ke area pertempuran dinasti Jin dan Yuan. Dua pemuda lainnya muncul dan mengeluarkan aura yang kuat. Beberapa orang mengenali bahwa salah satunya adalah Tian Jiao dari kediaman Jiu Jue Tianwang. Saat memasuki kota kuno Xingyue, 4 dari mereka melewati gerbang Tianmen dan terbangun dari faktor kekuatan ilahi yang asli. Sekarang, keempatnya telah tiba. Namun, ada juga 4 jenius dengan level yang sama di istana Jiu Daotian. Konfrontasi antara kedua belah pihak memicu percikan api. Banyak orang mundur, cukup jauh untuk melihat ke depan. Benarkah kedua kubu hari ini, 8 Tian Jiao yang tak tertandingi, akan bertarung? Itu situasi yang langka. Beberapa orang bahkan menatap dan mengamatinya dengan saksama, berharap mendapatkan inspirasi darinya. Kita seharusnya tahu bahwa Suyan dan yang lainnya telah tersadar akan keberadaan faktor kekuatan ilahi yang asli. Menyaksikan pertempuran mereka dengan saksama dan merasakan napas faktor kekuatan ilahi yang asli, kita benar-benar bisa mendapatkan inspirasi. Suyan dan Luji, Jin Yuan dan Chu Baxing masih bertarung. Boom! Pada saat ini, dua cahaya keemasan yang cemerlang bertabrakan satu sama lain pada saat yang bersamaan, dan kemudian cahaya keemasan itu meledak, dan kedua sosok itu jatuh kembali berulang kali. Itu adalah Chu Baxing dan Jin Yuan. Namun, Chu Baxing mundur lebih pendek, sementara Jin Yuan mundur lebih jauh. Cara untuk menembus kehampaan tidak lebih dari itu. Mulut Chu Baxing ringan, tubuhnya juga dipenuhi dengan cahaya keemasan, getaran dengungan senjata panjang, semangat perang menyerbu malam. Wajah Jin Yuan sedikit jelek. Dalam konfrontasi tadi, ia justru berada di posisi yang kurang menguntungkan, ditekan oleh Chu Baxing. Sialan! Bagaimana mungkin, cara keluarga emas kita menembus kehampaan tak terkalahkan? Bagaimana mungkin bisa diredam? Jin Yuan meraung dalam hatinya. Pertama, ia dikalahkan oleh Lu Ming dan melarikan diri dengan panik. Ia bahkan tidak peduli dengan nyawa Jin Xing. Sekarang ia ditekan oleh Chu Baxing, yang membuat Jin Yuan tampak buruk rupa dan bahkan meragukan cara keluarga Jin menembus kehampaan. Tidak, cara keluarga emasku menembus kehampaan adalah yang terkuat. Jantung Jin Yuan meraung, dan napasnya semakin keras. Di sekujur tubuhnya, terdapat 9 pedang emas. Saat ini, 9 pedang emas menyatu menjadi tubuh Jin Yuan. Tubuhnya mulai berubah menjadi pedang emas. Jin Yuan, kau harus mulai bekerja keras, gunakan jurus terkuat. Jurus ini, kekuatan serangannya luar biasa. Awalnya, ia menggunakan jurus ini untuk memotong rantai es Lu Ming. Bunuh. Jin Yuan minum banyak, tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang emas dan menebas Chu Baxing. Menghadapi gerakan ini, wajah Chu Baxing tampak bermartabat dan tak berani lengah. Tubuhnya juga dipenuhi cahaya keemasan yang cemerlang. Dewa Perang, Chu Baxing minum banyak dan melesat keluar. Cahaya yang cemerlang keluar dari tombak, dan kemudian, sesosok raksasa muncul dari udara tipis. Ini adalah Dewa Perang Emas. Ia sangat besar dan tinggi. Memegang tombak panjang yang besar, ia menusuk Jin Yuan dengan kecepatan yang mengejutkan dan membombardir dengan cahaya pedang yang diubah oleh Jin Yuan. Boom! Kehampaan itu menimbulkan gemuruh yang mengerikan, dan momentumnya menyembur keluar seperti ombak besar. Dewa perang raksasa berbaju emas itu bergetar hebat, lalu terdengar suara gesekan, dan retakan muncul di atasnya. Akhirnya, dari tombak itu, ledakan seinci pun terbuka, dalam sekejap, seluruh Dewa Emas Jiazen runtuh. Di bawah hantaman kekuatan, tubuh Chu Baxing bergetar dan mundur puluhan langkah berturut-turut. Namun, Jin Yuan juga tak berdaya. Pedangnya terhunus dan terpental puluhan ribu meter. Ia berubah menjadi sosok manusia. Wajahnya pucat dan mulutnya berlumuran darah. Menarik, jurus ini seperti sedikit saja. Chu Baxing menjilat bibirnya dan mencibir. Jin Yuan mendengus dingin, matanya dipenuhi keengganan yang kuat. Dalam konfrontasi tadi, ia kembali jatuh ke posisi lemah. Bahkan jurus terkuat sekalipun, tak mampu berbuat apa-apa pada Chu Baxing, yang membuatnya terpukul keras. Chu Baxing itu, betapa kuatnya. Banyak orang menatap Chu Baxing dengan tatapan bermartabat, termasuk pemuda berkulit binatang Tian Jiao yang setingkat dengannya. Konon, keluarga Chu Baxing adalah dewa perang. Ketika Taixu Shengchao pertama kali didirikan, leluhurnya adalah dewa perang yang sesungguhnya, dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Aku pernah mendengarnya, tetapi kemudian, generasi muda tidak berjuang untuk sukses dan bakatnya kurang, sehingga mereka perlahan-lahan menurun. Sekarang, mereka hanya bisa tinggal di istana Jiu Daotian. Unta kurus lebih besar dari kuda. Banyak orang berbicara dengan suara rendah, menatap mata Chu Baxing, semakin bermartabat. Boom! Pada saat ini, getaran bumi tiba-tiba meningkat, ada rasa bumi bergetar hebat. Lihat, apa itu? Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke tengah formasi dan berteriak. Mata orang-orang melihat ke masa lalu, dan kemudian mata banyak orang, tiba-tiba terbelalak. Karena, di area itu, tanah terbelah, dan kemudian, seorang raksasa, keluar.
Itu adalah kastil yang sangat besar dan tak tertandingi, memancarkan cahaya gelap. Awalnya, itu hanya menunjukkan ujung yang tajam. Perlahan-lahan, bagian yang pecah semakin besar. Banyak orang terdiam, mereka tidak menyangka ada kastil di bawah tanah. Sebelum itu, rune memenuhi langit, yang merupakan pertanda lahirnya kastil. Boom, tanah bergetar semakin keras, dan bebatuan di atasnya. Tanah meledak dan runtuh. Sesaat kemudian, sebuah kastil raksasa muncul sepenuhnya di hadapan orang-orang. Kastil ini memiliki panjang dan lebar 100.000 li. Gelap, dan Anda tidak dapat melihat apapun. Dari kejauhan, tampak seperti gunung kuno yang berdiri di sana. Di sekeliling kastil, terdapat lingkaran pohon persik yang mengelilingi kastil di tengahnya. Di setiap pohon persik, beberapa orang berpelukan begitu rapat, dipenuhi bunga persik yang mekar, menciptakan pemandangan yang semarak. Saat kastil terbentuk, rune di tanah menghilang. Di mata banyak orang, terlihat cahaya yang menyala. Sebuah kastil muncul dari tanah. Jelas, kastil itu belum pernah dijelajahi sebelumnya. Apakah ada harta karun di dalamnya? Pertarungan antara Suyan dan Luji pun terhenti. Perhatian semua orang tertuju pada kastil. Sebuah kastil, pergi dan lihatlah. Hati-hati. Kemudian, beberapa orang mulai mendekati kastil dan terbang ke kastil. Namun, ketika mereka mendekati kastil, mereka terhalang oleh energi tak terlihat dan tidak bisa masuk sama sekali. Masih tidak bisa masuk. Beberapa orang kecewa. Rune telah menghilang, tetapi mereka masih tidak bisa masuk. Mereka hanya bisa menyaksikan. Tidak, kalian bisa berjalan kaki ke hutan persik ini. Tiba-tiba, seseorang memanggil. Karena seseorang baru saja mencoba, mendarat di tanah, berjalan menuju hutan persik, tubuhnya menghilang di hutan persik. Pergi. Kemudian, seseorang bergegas ke hutan persik, beberapa kilatan, tubuh orang ini, menghilang di hutan persik, tanpa jejak. Sepertinya tidak ada bahaya. Ayo pergi juga. Segera, lebih banyak orang bergegas ke hutan persik. Bahkan Jin Yuan, Suyan, dan yang lainnya semua menunjukkan warna yang tergerak. Mereka semua berangkat dan bergegas ke hutan persik. Tak lama kemudian, semua orang bergegas ke hutan persik dan menghilang. Daerah itu menjadi sunyi. Namun, sekitar setengah jam, ada beberapa anak muda, wajah bingung muncul di tepi hutan persik.